Ulfa, kita beralih ke Jawa bagian timur, ujung Jawa Betul. Timur ke Banyuwangi ada Kak Eka Rima dan juga Helmi yang akan kita sapa kali ini terkait pilkada ya, update pilkada ya teman-teman. Betul. Kita ke siapa dulu? Langsung. Oh langsung. Ini dari Detik Bali ya kan? Detik Bali dan juga Detik Bali Jatim. dan Jatim. Langsung dua-duanya. Cus. Siapa yang pertama nih? Siapakah? Oh langsung berdua. Hai Kak Eka dan Kak Helmi. Apa kabar? Halo, Mas Edo, Mbak Rima, suaranya masih belum kita bisa dengar. Mungkin boleh di-unmute dulu. Kayaknya belum kepencet unmute. Kita soalnya masih belum bisa dengar suaranya nih. Mas Helmi udah bisa didengar tadi suara kita dan juga Mas Helmi boleh sekali lagi cek audionya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, aman ya. Mbak Rima nih. Kita sambil nungguin suara audio dari Mbak Rima ya. Kita ke Mas Helmi dulu deh kalau gitu. Mas Helmi boleh dong diupdate soal gelaran pilkada ini di daerah Bali seperti apa? Kampanye kan sudah berjalan ya. Boleh dong di-share ke kita? Terima kasih Mas Edo. Saya jurnalis Detik Bali di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sore ini saya melaporkan langsung saya melaporkan langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram gitu. Dapat saya laporkan Mas Edo dan Mbak Pocut, memang sejak tahapan kampanye dimulai kemarin hari Rabu tanggal 25 September 2025, gegap gempita pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai terasa. Kalender pembukaan tahapan kampanye ini beririsan sebetulnya dengan event MotoGP Mandalika yang akan dimulai pada esok hari Jumat tanggal 27 September sampai dengan hari Minggu nanti. Tetapi gegap gempita MotoGP juga tidak mengesampingkan gelaran pilkada yang memang mulai terasa hangat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, nah untuk paslon yang udah berkampanye tuh siapa aja nih, Mas? Sama gimana nih jalannya? Baik. Memang pasca penetapan pasangan calon dan kemudian nomor urut akan ada 3 paslon yang berlaga di pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Paslon nomor urut 1 yakni pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Syafirin. Siti Rohmi Jalilah merupakan wakil gubernur NTB 2018-2023. Dia merupakan politisi Partai Perindo sekaligus kakak kandung dari mantan gubernur NTB 2 periode Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Sementara wakilnya Musyafirin adalah politisi PDIP yang merupakan Bupati Sumbawa Barat 2 periode. Rohmi Firin pada hari kampanye pertama kemarin memang masih memfokuskan kegiatan untuk bertemu, menyapa masyarakat di kampung-kampung. Calon Gubernur Rohmi menyapa masyarakat hampir di 9 titik yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Sementara Pak Musyafirin belum melakukan kegiatan berarti. Pak Musyafirin masih menemui sejumlah masyarakat di Sumbawa Barat. Paslon nomor urut 2 yakni petahana Zulkifli Mansyah dan Suhaili. Zulkifli Mansyah merupakan gubernur petahana, gubernur NTB 2018-2023. Dia adalah politisi PKS. Kali ini di Pilgub NTB 2024, Zulkifli Mansyah akan berpasangan dengan mantan rivalnya di Pilgub NTB 2018 yang lalu, yakni Suhaili, yang merupakan Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2 periode. Sama dengan Rohmi Firin, Suhaili juga sudah mulai tancap gas berkampanye sejak hari pertama. Di hari pertama kemarin, Zulkifli Mansyah lebih banyak berkampanye di
kalangan umat Hindu bersamaan dengan perayaan Hari Raya Galungan. Sementara Suhaili lebih banyak berfokus untuk bertemu dengan simpul-simpul masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Paslon ketiga yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024 nomor urut 3 adalah pasangan calon gubernur, lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Lalu Muhammad Iqbal ini adalah mantan duta besar Republik Indonesia untuk Turki tahun 2018 dan 2000 sampai dengan 2023. Terakhir lalu Iqbal pasca menjabat dubes, dia menjabat juru bicara di Kementerian Luar Negeri. Sementara wakilnya adalah Indah Damayanti Putri yang merupakan Bupati Kabupaten Bima 2 periode. Dia adalah politisi Partai Golkar. Di hari pertama kemarin, Iqbal Dinda lebih banyak melakukan pertemuan internal, melakukan rapat konsolidasi lagi bersama tim-tim untuk mengkonsolidasikan tim menjalani masa kampanye sampai dengan 23 November nanti. Sama dengan Iqbal, Dinda juga lebih banyak berfokus bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Bima. Dapat saya sampaikan memang di hari pertama kemarin sampai dengan hari kedua hari ini belum ada aktivitas berarti dari 3 pasangan calon dengan mengumpulkan massa dengan jumlah besar. Ketiga paslon lebih fokus bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat di kampung-kampung begitu. Demikian Mas Edo dan Mbak Pocut. Baik, sih menarik banget ya. Menarik ya, dan unik juga nih di NTB karena memang tadi disebutkan sama Mas Haikal ya, bahwa gelaran kampanye ini berbarengan sama gelaran akbar yang saat ini terjadi juga di Mataram, yaitu MotoGP gitu, di Mandalika. Betul. Tapi untuk atribut-atribut kampanye sudah pada terpasang, Mas? Kalau APK, baliho, billboard sudah terpasang sejak awal. Cuman saya pantau di beberapa titik di Kota Mataram mulai ada pergantian karena semua paslon mulai akan memasang baliho beserta dengan nomor urut. Oh iya, nomor urut. Udah pakai nomor urut ya, jadi ganti ya, nggak apa-apa deh, jadi rame untuk pengusaha reklamanya. Bener, iya, ladang cuan. Ladang cuan, betul. Oke, terima kasih banyak Mas untuk laporannya Mas Helmi dari Detik Bali ya. Terima dari kasih. Mas Helmi kita beralih ke Mbak Rima. Baik Kak Rima, halo Mbak selamat sore. Selamat sore Mbak Rima. Ih, kita masih belum bisa dengar suaranya, coba. Halo, sore. Oh ya, oke. Nah, sore. There you go. Yay, Mbak Rima dari Detik Jatim. Apa kabar Mbak Rima? Iya. Baik, Mas Edo. Dan baik, juga ya. Kak Pocut. Pocut banget. Ya, semangatnya. Semangat banget emang Mbak Rima. Semangat dong kita. Seperti semangat Jawa Timur. Dari 38 kabupaten kota yang ikut pilkada, ada 38 lagu daerah yang dijadikan sebagai ikon. Untuk masing-masing calon kepala daerah. Betul sekali. Jadi daerah masing-masing mereka bikin lagu daerah masing-masing untuk tim pemenangannya supaya sebagai salah satu alat kampanye gitu ya. Di 38 kabupaten kota ini masing-masing bikin lagu, benar. Dan itu pakai artis-artis lokal loh sebagian besar. Wah bagus, iya keren. Ini apalagi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para paslon di Pilkada Jatim sendiri Mbak Rima yang bisa di-share ke kita? Ya, kalau yang sekarang pasti mereka lebih banyak mengandalkan sosial media ya untuk berkampanye. Dan juga mencitrakan diri atau memperkenalkan profil-profil mereka itu menggunakan sosial media. Itu kenapa audio visual itu sangat penting bagi metode kampanye di Jawa Timur ini. Audio visual ini kan 38 kabupaten kota Jawa Timur untuk calon kepala daerah, khususnya untuk calon gubernur dan wakil gubernur ini butuh energi lebih gitu untuk berkeliling ke 38 kabupaten kota, sementara batas waktu kampanye mereka hanya mulai 25 September sampai 23 November nanti. Jadi kurang dari 1 bulan atau kurang lebih sekitar 1 bulan mereka untuk berkampanye. Ini bisa dibayangkan 38 kabupaten kota, ada 3 calon kepala daerah atau calon gubernur yang dibagi
waktunya untuk melakukan kampanye di 38 daerah tersebut, serta mereka memiliki PR untuk meraup sekitar 13 juta suara masyarakat Jawa Timur. Nah, sementara hasil dari survei, salah satu lembaga survei, kalau yang saya catat di sini adalah dari Poltekker, Poltekker ya. Itu ada ya Poltreking ada 57,3% itu adalah suara terbesar dari calon gubernur petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardaknya sudah cukup famous ya. Itu tidak survei terbaru Timur, ya, tapi nasional. Survei terbaru pada akhir bulan Agustus dan sampai pertengahan September ini survei terbarunya itu. Sementara Khofifah Indar Parawansa kemudian disusul oleh Tri Risma hari ini, sudah kenal dong Bu Tri Risma hari ini pastinya. Mensos kita yang berpasangan dengan Syahrul Azhar Asumsi yang dipanggil dengan Gus Hans. Ini sudah cukup famous juga di beberapa media televisi sebagai seorang mubalek atau penceramah di beberapa media. Dan dia sudah memiliki program khusus di televisi yang langsung mendampingi Bu Khofifah, didukung Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura. Sementara untuk Kim Plusnya mendukung Khofifah Indar Parawansa, tapi ini tidak plus lagi karena pecah. PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri Tri Risma hari ini, sementara Khofifah didukung oleh Demokrat, kemudian Gerindra, Nasdem, Golkar, beberapa partai besar, ada 6 partai besar yang mendukung. Sementara PKB juga punya calon sendiri, yaitu calonnya Luluk Nur Hamda dan Lukman Hakim. Jadi Jawa Timur ini memiliki 3 Strikandi yang akan memperebutkan 13 juta suara masyarakat Jawa Timur. Uniknya nih di sini, 3 perempuan semua ini calon gubernurnya. Ya, that's why pertanyaan kita adalah ketika 3 calon gubernur dari Jawa Timur ini 3-tiganya adalah perempuan begitu, ada nggak sih pendekatan yang berbeda untuk kampanye kali ini Mbak Rima yang bisa dilihat sama teman-teman dari Detik Jatim? Ya, kalau pendekatan yang saya lihat adalah lebih kepada pendekatan program. Bagaimana banyak program ini disasarkan kepada kebutuhan dasar masyarakat yang di situ berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kemudian kebutuhan sosial lainnya yang menjadi salah satu jargon atau alat kampanye bagi 3 pasangan calon ini untuk bisa merebut hati masyarakat. Dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang unik melalui lagu, kemudian melalui pendekatan yang tidak lagi pencitraan yang digunakan, tetapi pendekatan program dan juga pendekatan komunikasi yang hangat atau komunikasi yang dekat. Kalau sebelumnya kita pada era COVID-19 tidak bisa melakukan pendekatan secara fisik ya. Pada saat ini kampanye sudah bisa langsung masuk ke masyarakat, melakukan pendekatan dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini yang menjadi salah satu strategi agar masyarakat benar-benar melihat sih sebenarnya seperti apa program kalian. Meskipun demikian sebenarnya agak sulit juga bagi 2 pasangan calon yaitu Tri Risma hari dan juga Lulu untuk bisa mengalahkan suara Khofifah karena Khofifah sudah start duluan nih pada awal 2024 di bulan Februari lalu. Khofifah sudah pamitan terlebih dahulu kepada masyarakat Jawa Timur untuk menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur dan langsung mengambil langkah start untuk mengenalkan diri secara lebih dekat kepada masyarakat dan mengatakan bahwa saya akan mencalonkan diri lagi sebagai Gubernur Jawa Timur. Itu start awal yang sudah diambil oleh Khofifah di saat banyak partai masih bingung nih mencari tokoh siapa nih yang akan mereka usung. Nah, Khofifah tidak peduli nih partai mana yang akan mengusung dia, tapi dia langsung ngambil start strategi duluan untuk mengumumkan bahwa dia mencalonkan diri bersama Emil Dardak. Walaupun sebenarnya di internal partainya masih gonjang-ganjing nih, beneran dukung atau enggak. Tapi akhirnya berpasangan ya. Cuma ya juga termasuk pasangan ini diuntungkan Mas Emilnya juga lagi viral juga karena kemarinnya habis nyanyi ya. Iya, benar pas banget. Kalau jadwal kampanyenya dari masing-masing paslon sudah bisa diketahui belum Mbak Rima? Terutama untuk kampanye Akbar ya, sudah ada yang di-share nggak? Kalau kampanye Akbar pada minggu pekan ini, yang pertama adalah pemilik nomor urut pertama itu Tri Risma hari ini. Kemudian pekan selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dan pekan berikutnya adalah Luluk yang mengambil nomor urut 3. Dan itu berdasarkan nomor urut yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian jadwalnya juga ditentukan oleh KPU dan termasuk lokasi-lokasinya ditentukan juga oleh KPU. Setiap masing-masing calon ini mendapatkan
4 jatah kampanye akbar yang bisa mendatangkan banyak masyarakat. Saat ini kampanye yang dilakukan adalah kampanye terpisah yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing calon, baik itu calon gubernurnya, kemudian calon wakil gubernur, mereka secara terpisah menuju daerah masing-masing yang sudah ditentukan jadwalnya oleh Komisi Pemilihan Umum, menuju ke daerah-daerah tersebut, kemudian untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara 4 jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU nanti akan disatukan dalam satu lokasi di kampanye akbar tersebut, baik itu calon gubernurnya ataupun wakil gubernurnya, untuk bisa melakukan kampanye secara bersama-sama di lokasi tersebut. Yang uniknya lagi, 3 pasangan calon ini ketiga-tiganya berbasis, baik itu Tri Risma hari ini wakilnya adalah basisnya Nahdlatul Ulama, kemudian Lulu juga basisnya Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa basisnya juga Nahdlatul Ulama. Itu adalah suara terbesar yang sedang diperebutkan oleh banyak calon kepala daerah ketika akan mencalonkan diri. Ormas ini memang memiliki suara yang cukup dominan kalau kita bicara soal Jawa Timur. Sementara 3 paslon ini adalah karakternya, ketiganya adalah perempuan. Dan soal Tri Risma hari ini, kemudian Khofifah Indar Parawansa, dua-duanya ini juga sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat, serta sudah sering sekali bersinggungan, apalagi kita masih ingat ya pada zaman COVID-19 bagaimana Tri Risma hari ini sampai menangis bersujud karena ambulan. Dan itu juga konflik yang masih masih bisa dikenang oleh masyarakat terkait bagaimana kebijakan Khofifah, kebijakan Tri Risma hari ini. Ini nanti kalau misalnya Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak tidak berhati-hati dalam menjaga suaranya serta menjaga soliditas internal timnya dan juga menjaga bagaimana kepercayaan publik ini masih bisa tetap ditujukan kepada nomor urut 2 ini, maka ancaman terbesar dari Khofifah adalah Tri Risma hari ini tentunya. Jadi terlepas dari popularitas atau elektabilitas dari Bu Khofifah begitu ya yang cukup tinggi, tapi Bu Risma juga nggak kalah, termasuk juga Bu Lulu juga nggak kalah untuk bisa menyaingi 2 paslon lainnya ya Mbak Rima ya. Benar-benar suka banget girl power judulnya. Asli. Ya kan? Jarang-jarang lagi nih. Jarang-jarang. Berarti yang terdekat untuk paslon nomor 01 ya untuk kampanye akbar ya Mbak Rima ya? Benar. Tanggalnya dan di Jawa Timur ini kan ada 18 petahana. Ada sekitar 18 petahana. Ini yang perlu juga diawasi oleh pengawas pemilu, karena Jawa Timur khususnya tingkat kerawanannya adalah kerawanan pada penyelenggara pemilu dan juga wilayah atau penyelenggara peserta pemilunya. Menjadi tingkat kerawanan itu harus diawasi. Itu yang jadi catatan ya. Benar. Apalagi hate speech itu sekarang tidak perlu pada saat kampanye saja. Sosial media juga bisa dijadikan media untuk melakukan pencitraan yang nanti mengarah kepada polarisasi atau mengarah kepada konflik horizontal. Itu yang perlu diwaspadai dan diawasi. Dan pada saat deklarasi pemilu damai kemarin, 3 masing-masing pasangan calon sudah berkomitmen untuk benar-benar menjaga supaya Pilkada 2024 ini berjalan dengan kondusif tanpa meninggalkan polarisasi dan juga meninggalkan konflik sosial di masyarakat tentunya. Iya, amin ya, mudah-mudahan bisa benar-benar terjaga tuh komitmennya di lapangan nanti ketika terimplementasi. Anyway, terima kasih banyak Mbak Rima atas laporannya, sangat insightful. Terima kasih juga buat Mas Helmi yang sudah melaporkan dari Detik Bali tadi ya. Selamat menonton MotoGP juga menjelang MotoGP Mandalika. Nanti di akhir pekan ya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore.